Halo guys, welcome back to my channel Kelvin Lewis. Jadi hari ini aku bakalan bikin tutorial Adobe Premiere Pro. Dan kemarin aku sudah bikin video tentang Adobe Premiere Pro dan janjiku adalah video berikutnya tentang tutorial. Aku bakalan bikin tutorial gimana cara color grading video di Adobe Premiere Pro. Dan di sini aku bakalan ajarin kalian caranya. So, di sini aku sudah ada videonya. Kalian bisa lihat videonya di episode pertama. Aku sudah ajarin gimana caranya masukin video ke dalam sini. Dan audionya sudah aku hilangin ya guys. Jadi di sini cuma ada videonya aja. Jadi kalau aku play nggak ada suaranya. Oke, karena kita cuma mainin colornya. Dan di sini kita ke project dulu seperti biasa. Dan kita ke new item sini. Kalian bisa ke sini, new item. Kita pencet dan kita pergi ke adjustment layer. Oke, kita oke aja. Adjustment layer itu apa? Adjustment itu layer itu adalah layer kosongan atau yang bisa kalian taruh apa aja di sini. Mau taruh crop, mau taruh efek-efek apa aja yang ada di efek sini yang khusus untuk video ya guys, bukan efek audio ya. Kalau efek audio udah sendiri. Jadi fungsinya ini apa? Kalau misalnya kalian lagi nge-color grading video banyak dan di sini misalnya ini ada satu video, dua video, tapi beda-beda. Dan kalian nggak harus color grading satu-satu guys. Kalau misalnya kalian kayak gitu, itu akan ribet. Jadi misalnya kalian di sini ada video lagi, di sini ada video lagi. Nah, color gradingnya supaya sama, supaya nggak beda dari color grading sebelumnya, kalian pakai adjustment layer supaya kalian nggak dua kali kerja. Kalau misalnya kalian cuma pakai satu video aja yang di sini, kalian akan dua kali kerja. Jadi kalian harus pakai adjustment layer ini. Oke, jadi yang pertama kalian bisa pergi ke color sini, atau kalian juga bisa masukin efek. Kalian pencet aja Lumetri Color di efek situ. Lumetri Color. Nah, ini dia. Kalian tinggal ketik, kalian pergi ke efek, kalian tinggal pencet, kalian tinggal ketik Lumetri Color dan di sini ada color correction di video effect dan kita klik dan drag ke adjustment layer ini ya guys. Oke. Dan biasanya aku jarang main di efek control sini, tapi aku lebih sering main di color sini. Tapi caranya sama aja kok guys. Oke, kita pergi color sini. Dan ini sudah ada video kita dan di sini sudah ada tools-toolsnya. Oke. Dan di sini ada basic correction, ada creative, ada curve, ada color wheels, ada HSL secondary, ada vignette. Oke, jadi yang pertama kita akan menggunakan ini guys. Kita pakai Lumetri Scopes dulu. Supaya kita bisa tahu guys. Nah, di sini ada vector scope-nya RGB sama ada scope ini. Dan di sini kalian biasanya kalau kalian biasa color grading supaya kalian bisa tahu ini adalah titik di mana ini adalah yang paling terang dan di nol ini adalah titik di mana yang paling gelap. Tapi aku jarang sih pakai ini karena ya kalian bisa pakai itu tapi kalau aku jarang, biasanya aku suka kira-kira guys. Tapi kadang-kadang aku juga lihat sih. Oke, jadi di basic correction ini terdapat bagus sekali. Jadi di basic correction ini ada LUT, kalian bisa pakai LUT, terserah LUT apa aja. Tapi aku saranin kalian pakai LUT-nya jangan di basic correction tapi di kreatif sini. Nanti aku ajarin. Oke, kita ke basic correction. Di basic correction sini ada white balance selector. Nah, jadi kalian tinggal klik ini. Kayak apa ini? Kayak apa, gak tahu apa namanya. Jadi kalian tinggal select di area yang putih. Misalnya ini putih. Jendela aku ini putih. Dan dia otomatis akan ke select. Nah, kalau misalnya ini nggak bergerak berarti memang white balance-nya sudah pas. Oke. Dan di sini ada exposure adalah gelap terangnya. Oke. Nah, kalian lihat itu Lumetri Scopes-nya. Dia gerak-gerak. Kalau misalnya kita turunin bagian sininya dia turun. Dan kalau misalnya kita pas, dia akan pas di 100. Berarti cahaya yang aku pakai sudah pas. Dan kita tambahin kontras. Oke, kalau tambahin kontras semakin gelap. Ini kita bikin 0. Oke, aku tuh gak terlalu suka yang video yang terlalu kontras-kontras banget guys.
Dan di sini aku syutingnya pakai Sony A6000 dan di Sony A6000 itu nggak ada flat profile-nya, jadi aku manual di profile picture-nya yang netral, terus aku turunin saturation, sharpen sama kontrasnya. Jadi ya ini bisa dibilang flat profile-nya. Kalau di A6000, karena di A6000 itu belum ada flat profile-nya kayak di Sony A7S. Ya, Sony yang bagian atas. Highlight itu adalah bagian yang terangnya. Kalau kontras kalian sudah tahu ya guys, kayak buat yang supaya gambarnya bisa yang hitam makin hitam, yang putih makin putih. Tapi di sini aku kontrasnya nggak naikin, tapi kita turunin sedikit. Highlightnya kita turunin supaya di bagian jendela ini nggak terlalu expose ya. Oke, jangan terlalu turun. Oke, segini. Shadow ini adalah bagian yang terang sama bagian yang gelap juga. Nah, kalian tinggal otak-atik aja sih guys. Oke, ini sesuai yang aku mau ya guys. Kalian bisa sesuai sama yang kalian mau. Oke, black sini bagian yang hitam. Jadi kayak misalnya ini makin hitam, dia akan semakin hitam nanti. Nah, dia akan semakin hitam. Tapi gambar kalian akan semakin gelap juga. Jadi aku nggak usah. Jadi aku pakai di 0 aja. Oke. 0. Oke. Kalian bisa lihat before afternya. Kalian tinggal pencet ini, efek sini. Nah, ini before, ini after. After, before, after. Oke, masih belum ada perubahan ya. Kita naikin kontrasnya sedikit aja. Exposure-nya jangan terlalu terang. Ya di 0,5. Oke, segini. Highlight-nya kita turunin. Shadow-nya kita turunin dikit. Di 6,4. Oke, dan saturation-nya aku biasanya nggak pernah pakai full ya guys. Nggak pernah pakai yang segini karena terlalu jelek. Jadi aku biasanya pakainya 120 atau di 125. Oke, ini. Dan kita turun lagi, kita pergi ke kreatif. Nah, jadi kita di basic correction dan kita pergi ke kreatif. Dan di kreatif ini ada kalian bisa masukin LUT. Dan di sini aku bakalan kasih kalian LUT. Aku ngambil dari Google sih guys. Di sini aku biasanya pakai LUT yang aku sudah downloadin. Dan di sini aku ada LUT dari ANGR ya. Tapi di sini beda sendiri. Ini aku dapat dari channel lain. Nah, ini lebih kecil and orange. Tapi biasanya aku nggak pernah pakai 100, tapi aku selalu pakai 50 aja. 50%. Nah, kalian sudah lihat ya guys perbedaannya. Ini before, ini afternya. Dan di sini aku biasanya vibrance-nya jarang sih aku otak-atik. Kalau misalnya perlu ya aku pakai, kalau enggak ya enggak guys. Vibrance ini adalah bagian beda ya guys. Vibrance sama saturation itu beda. Vibrance ini lebih ke warna-warna yang ada warnanya. Kalau saturation itu semua. Nah, vibrance ini kayak misalnya jaketnya ini kuning ya guys ya. Karena ini tuh akan semakin kuning. Tapi nggak mencolok saturation. Kalau saturation, nah dia akan kuning banget. Kita nggak usah pakai saturation, kita pakai 100 aja saturation ya. Dan vibrance-nya di 5 lah boleh. Oke. Dan shadow tint ini kalian bisa ngubah warna shadownya. Misalnya kalian mau warna shadownya warna biru, shadownya akan warna biru. Kalau mau warna kuning, shadownya akan warna kuning. Kalau highlight itu di bagian misalnya jendela ini yang terang ya. Kalian mau warna kuning, nah jendelanya akan warna kuning. Kalau misalnya warna biru, nah jendelanya akan warna biru guys. Nah, jadi karena aku mau warna putih, aku akan kesiniin agak kebiru-biruan. Oke, segini aja. Dan tint balance ini misalnya, ini kalau misalnya kemarin ke kiri akan semakin biru, ke kanan akan semakin kembali ke normal guys. Oke, dan kita pergi ke curve. Nah, di sini ada curve. Biasanya orang selalu menggunakan S-curve. Kita taruh titik di sini, taruh titik di sini, taruh titik di sini. Dan misalnya ini adalah bagian shadow. Terus ini adalah midtones dan ini adalah highlight. Korek aku ya guys kalau aku salah.
Dan di sini kalian kalau misalnya naikin, kalian akan mendapatkan faded. Video kalian akan semakin memudar. Nah, dan di sini akan naik karena di sini adalah titik kontras video kalian. Tapi karena aku nggak terlalu suka video yang terlalu faded. Faded itu selera ya guys. Kalian mau suka video yang faded atau enggak? Itu selera kalian. Biasanya aku selalu naikin sedikit, terus ini aku turunin sedikit supaya kalian bisa dapat fade-nya, kalian bisa dapat videonya yang mudar, dan kalian juga bisa dapat kontras. Jadi videonya nggak sepenuhnya mudar gitu guys. Ini adalah bagian terangnya, kita naikin supaya videonya makin kelihatan. Ini aku naikin lagi. Dan ini kita turunin. Ini aku turunin karena supaya memperhalus warna di kesenjangan. Coba kalian lihat guys. Ini kalau aku naikin dan ini kalau aku turunin. Nah, jadi cahayanya akan semakin lebih halus kayak cahaya dari surga ya guys. Dan di sini adalah hue saturation, hue versus luma. Dan di hue saturation ini adalah misal kalian mau menseleksi, aku misalnya mau kuningnya ini mau aku kontrasin lagi. Kalian tinggal pencet di sini. Ini guys, ini kalian pencet di sini atau kalian bisa pilih sendiri tapi yang di warna kuning ya guys. Tapi aku biasanya selalu pakai yang di sini. Oke, kita klik. Nah, dan di sini sudah keluar. Jadi kalau misalnya kita naikin, dia akan semakin mencolok warnanya. Kalau kita akan turunin, nah, dia akan semakin menjadi saturasinya akan menjadi turun dan menjadi kayak black and white. Jadi kalau misalnya kalian jaketnya kalian mau kelihatan buluk atau kayak mau kusam gitu kayak belum pernah dicuci, kalian bisa turunin. Tapi kalau misalnya kalian mau agak kelihatan bagus kuningnya, kalian bisa naikin. Tapi di sini aku naikinnya sedikit aja. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau ngubah-ngubah, misalnya kalian mau ngubah warna rumput, warna apa menjadi warna yang lain, kayak misalnya ini guys, kita pergi ke hue versus hue. Itu fungsinya untuk mengubah warna aslinya menjadi warna lain. Misal warna jaketku warna kuning, dan di sini aku mau mengubah jadi warna biru. Nah, tapi nggak seutuhnya warna biru ya guys, nggak bisa. Misalnya nggak bisa, tapi bisanya di warna hijau. Jadi warnanya itu akan berubah-ubah, tapi ya jelek guys, nggak sesuai. Jadi kita warnanya, aku biasanya warnanya, nah orange, agak orange-orangean gitu. Dan di hue versus luma ini adalah kalian untuk menerangkan atau buat jaket kalian. Misalnya jaket Iko ini warna kuning, aku bikin gelap warnanya, dia akan semakin gelap. Nah, kalau misalnya aku mau bikin terang, nah aku naikin aja. Jadi seperti itu fungsinya. Ini kalau di Adobe Premiere Pro namanya hue ya, ada hue versus luma. Tapi kalian nggak usah ngelihat tulisan hue-nya, tapi kalian lihat di saturations-nya. Ini ada hue, ini ada luma. Oke, dan di sini ada luma versus saturation, biasanya jarang aku pakai. Dan di sini ada color wheel match. Ini fungsinya sama kayak yang tadi yang di mana? Di kreatif. Nah, ada yang shadow tint, highlight tint. Tapi aku jarang pakai di color wheel match-nya ini. Kalau perlu aja, tapi jarang sih guys aku pakai. Dan di sini ada HSL secondary. Di sini biasanya aku gunain buat skin tone. Nah, aku pencet di sini dan kalian pencet color gray-nya. Nah, biasanya kalau orang-orang bikin skin tone-nya makin sama, kita sama-samain dulu guys. Nah, seperti ini. Nah, whoops. Nah, kita color gray. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti kita ubah, dia akan berubah warna. Apa yang kita select di sini dia akan berubah warna guys. Nih contohnya. Nah, jadi ininya nggak aku rubah, tapi cuma yang kita select tadi kan. Fungsinya color gray. Jadi yang ke select yang kelihatan aja. Tapi di sini biasanya buat skin tone sih guys, orang-orang pakai. Oke. Oke, nah, dan turun lagi. Di sini kalian bisa ngatur dari sini juga.
ada di sini ada vignette dan kita pergi ke vignette. Kalau kalian vignette, kalian bisa pakai gini turunin. Nah, dia ada item-item di samping-sampingnya supaya mata kita itu kalau nonton bisa langsung fokus ke tengah, nggak ke samping-sampingnya guys. Jadi kita bisa naikin kalau misalnya mau warna putih atau mau warna hitam, kalian bisa turunin ke kiri atau kalian naikin ke kanan. Oke? Dan di sini ada midpoint di mana ini aku fadernya naikin dulu ya supaya kalian bisa tahu. Nah, ini semakin turun item-itemnya akan semakin pekat guys. Kalau semakin agaknya naikkan dikit dia nggak seberapa kelihatan. Kalau kalian naik dia akan menjadi warna putih. Jadi misalnya aku segini, oke 0 ini min 1,1. Dan midpoint ini adalah besar kecilnya bundaran ini guys, lingkaran yang ada di sini. Ini kan oval, misalnya kalian mau bikin semakin kecil, misalnya jadi fokusnya di sini. Jadi lingkarannya akan semakin sini dan ini roundness-nya adalah kalian supaya bikin bundar atau mau bikin seperti ini oval apa ini namanya kotak ya kalian atur aja kalau video kalian maunya yang bundar seperti ini nggak apa-apa terserah itu selera kalian masing-masing tapi aku di sini lebih suka oval oke? Dan di sini fadernya kita naikin supaya kita nggak keganggu sama garisnya ini kan kasar. Kalau bisa kita naikin, nah jadi lebih halus guys, jadi nggak kelihatan, jadi videonya tetap kelihatan. Nah, oke. Jadi ini adalah afternya dan ini adalah beforenya. Beforenya seperti ini ya guys, dan afternya seperti ini. Nah, oke guys, jadi gitu aja video tentang Adobe Premiere Pro Color Grading by Kelvin Caris Lewis. Ya, dan semoga video yang aku kasih ini kalian bisa ngerti ya guys dari penjelasanku. Dan ini basic-basic yang aku ngerti aja. Aku bukan seorang colorist yang profesional. Dan aku ya juga masih sama-sama belajar. Karena aku bisanya pakai Adobe Premiere Pro, tapi kalau misalnya kalian mau color grading biasanya yang paling lengkap itu pakai DaVinci Resolve. Sekarang lagi musimnya DaVinci Resolve untuk bikin color grading karena di sana tools-toolsnya lebih banyak dan lebih lengkap daripada Adobe Premiere Pro ini. Dan kalau film-film Hollywood itu biasanya juga pakai itu sih setauku. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan ditunggu video-video berikutnya tentang tutorial. Kalau kalian mau butuh tutorial apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So yeah, thank you for watching.